misalnya kenapa dari dulu drone tapi tidak bikin ini kayak gini Mas. Kenapa baru sekarang gitu ya? Misalnya kenapa tidak dari dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan mereview salah satu benih yang sangat ditunggu oleh sahabat petani semua, yang kita uji berdampingan dengan lahan yang sudah sangat endemik dengan perawatan dan yang merawat dan lahan yang sama, tetapi hasilnya bagaikan bumi dan langit. Perbedaannya jauh sangat signifikan. Kira-kira kelemahan dan kelebihannya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, sebelum kita masuk pada inti videonya, ada pengumuman untuk teman-teman yang namanya tercantum di sini atau di kolom deskripsi. Itu adalah pemenang giveaway video yang kemarin, dan silahkan untuk teman-teman yang kami tetapkan sebagai pemenang, silahkan menghubungi kontak admin yang telah kami sediakan. Dan untuk teman-teman yang belum beruntung, silahkan coba lagi. Caranya sangat mudah, teman-teman tinggal meninggalkan komentar di kolom komentar sini seputar pengalamannya mengikuti Mitra Bertani, bisa berupa pengalaman, kritik, atau saran demi kemajuan Mitra Bertani di masa mendatang. Pemenangnya akan kami pilih secara acak dan akan mendapatkan hadiah kaos eksklusif tanpa biaya spesial pun. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu solusi dalam budidaya tanaman cabai. Teman-teman bisa melihat kanan dan kiri saya ini adalah sesuatu hal yang sangat berbeda. Padahal ini ditanam di lahan yang sama, kemudian yang merawatnya pun sama. Segala perlakuannya itu disamakan, tetapi hasilnya itu jauh berbeda gitu. Kemudian di sini juga akan kita bahas bukan hanya saja sekedar kelebihannya saja, tetapi kelemahannya juga insya Allah akan kita bahas. Dan ini tidak tanggung-tanggung karena kita akan disampaikan oleh seorang yang sudah puluhan tahun budidaya tanaman cabai, yang sudah merasakan pahit dan manisnya dari budidaya tanaman cabai. Tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak, bisa memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Rasiman, yang sering dipanggil dengan Pak Bayan Siman. Pak Bayan Siman? Ya, saya adalah petani dari Kebumen Selatan, tepatnya di Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Mas. Pak Bayan Siman ya Pak ya, yang beralamat di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Iya, betul. Ini kita akan belajar banyak hal dari Pak Siman ini karena ada keajaiban dunia ini. Teman-teman bisa melihat di samping kirinya seperti ini, kemudian di samping kanannya seperti ini gitu. Nanti kita akan mencoba mengulik lebih dalam seputar ini. Sebelumnya Pak Bayan Siman, terkait dengan budidaya tanaman cabai, Pak Bayan Siman sendiri sudah berapa lama ini menekuni budidaya tanaman ini Pak? Sudah lama Mas, saya jadi petani itu semenjak tahun 96-97 Mas, sudah jadi petani. Saya belum lahir mungkin. Sampai saat ini? Iya, sampai saat ini masih menekuni tanaman cabai. Seperti itu. Berarti kalau pahit manis sudah mengalami Pak? Waduh Mas, udah sering Mas. Untuk tanaman cabai, saya pernah nanam cabai, pengalaman ini Mas, tak ceritakan Mas. Saya pernah nanam cabai merah keriting. Dulu dapat harga 3.000 Mas. 3.000? 3.000. Jadi pengalaman pahit sudah sering, pengalaman manis sudah sering, pedas, wawang cabai ya namanya, cabai yang pedas ya Mas. Berarti kalau titik terendahnya pernah sampai di angka 3.000 ya Pak? Iya. Kalau titik termanisnya dianggap berapa Pak? Termanis dulu 110.000 pernah Mas. Pernah mengalami juga? Pernah, cabai rawit juga. Bukan hanya baru dengar-dengar, tapi sudah pernah merasakan? Sudah pernah mengalami. Suka duka menjadi petani cabai ketika harganya seperti itu gimana Pak Bayan? Ya biasa Mas, saya lakoni aja Mas. Karena apa? Di samping saya hobi nanam cabai, saya juga untuk sampingan Mas. Untuk kebutuhan,
untuk anak, untuk dapur biar tidak jomplang tetap saya tekuni. Walaupun harganya cuma 3.000, tapi saya tidak putus asa, tetap nanam. Asa gitu ya. Jadi kuncinya tetap dirawat karena suatu saat kita akan mendapatkan harga yang bagus juga. Betul. Jadi tidak kagetan gitu. Jadi harga murah ya biasa, harga mahal juga pernah. Ya. Kalau pedas ya memang cabai rasanya pedas ya Pak. Dan suka dukanya seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman untuk yang belum siap resiko kegagalannya terkait dengan pahitnya harga cabai itu sebaiknya mungkin dihindari. Tetapi kalau yang sudah siap ya itu memang sudah konsekuensinya itu. Jadi harga cabai itu tidak bisa stabil tapi sangat fluktuatif. Ya, betul. Bisa dari 3.000 bisa sampai 110.000. Ya, Jadi, kalau bisa jangan dihindari Mas, jangan dihindari. Misalnya kita nanam dapat harga 3.000, saya yakin suatu saat nanti harga akan naik seperti itu Mas. Iya. Jadi jangan dihindari. Kalau memang kita mau bertani jangan tanggung-tanggung. Misalnya dapat harga 3.000, kita sudah tidak nanam lagi. Terus modal kita kembalinya kapan? Seperti Iya, itu. Itu jadi mungkin untuk teman-teman kalau kuncinya supaya tetap dapat harga itu ya sebisa mungkin setiap saat punya tanaman ya Pak. Betul. Punya tanaman itu nanti harga mahal murah pasti akan punya. Iya, betul. Kalau dari tahun ke tahun Pak, untuk saat ini kendala yang paling banyak dirasakan oleh petani itu apa Pak? Khususnya di daerah Kecamatan Petahanahan ini. Untuk di daerah kami itu kisaran 6 sampai 7 tahun ini yang menjadi kendala adalah virus kuning Mas. Kalau sudah kena virus kuning, jangan harap hasilnya akan melimpah, akan bagus Mas. Jadi kita harus pandai-pandai jeli memilih benih Mas, seperti itu. Ya, kalau kita nanam, yang utama kita adalah benihnya dulu. Jadi salah satu permasalahan utama dari ini Pak Bayan Siman ini kan sudah bertani cabai sudah puluhan tahun, bahkan mungkin dari saya belum lahir sudah berbudidaya tanaman. Kemudian 6-7 tahun kebelakangan ini permasalahan utamanya adalah di virus kuning. Betul. Dan ketika sudah terdampak dari serangan virus itu, hasilnya pasti tidak akan maksimal. Betul. Jadi yang paling ditekankan untuk saat ini adalah pemilihan benih yang tepat. Betul. Nah, kalau untuk Pak Bayan Siman sendiri untuk saat ini yang ditanam apa ini Pak? Untuk saat ini saya nanam Drontavi ini Mas dari MMT. Alhamdulillah tanamannya seperti ini, juga tahan virus, kemudian batangnya juga kokoh, terus buahnya Mas, buahnya tahan simpannya cukup bagus, kemudian rasanya cukup pedas Mas. Juga berarti sudah dicoba berarti itu? Sudah. Berarti memang sudah pedas, tidak hambar ini Iya. tidak. Dan ini juga yang lahan sebelah sini juga milik Pak Bayan Siman juga? Betul, betul. Memang sengaja saya bandingkan antara Drontavi dan produk lain Mas, seperti itu. Dan karena dengan perawatan yang sama, lahan yang sama, kemudian yang merawat sama, jadi faktor pemilihan benih benar-benar menjadi salah satu hal yang sangat perlu untuk diperhatikan ya Pak? Betul. Karena ini perawatannya sama, lahannya juga sama ya, karena ini satu lahan dibagi dua, kemudian yang merawat sama, kemudian pupuk-pupuknya juga sama, tetapi hasilnya sangat signifikan. Iya, betul. Memang sudah benar ya yang dikatakan oleh Pak Bayan Siman. Jadi serangan virus untuk di daerah sini memang sudah lumayan tinggi. Nanti teman-teman bisa melihat dari sisi atas gitu ya. Jadi ini sebelahnya ini adalah pembandingnya dan di sini adalah Drontavinya. Di sini full hijau, sementara yang sini ada yang hijau gitu. Jadi tidak full kuning tidak, tapi tetap masih ada yang hijau gitu. Tetapi kebanyakan kuning ya Pak ya. Iya. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa permasalahan utamanya adalah di virus kuning. Virus kuningnya. Kalau di Drontavi Pak, untuk sampai sejauh ini Pak, untuk ketahanan virusnya itu benar-benar bisa dibuktikan Pak? Bisa dibuktikan Mas. Bisa jenengan lihat sendiri Drontavi ini boleh dibilang 0% kuningnya Mas. Memang ada salah satu batang yang kuning, tapi itu karena sulaman Mas. Jadi kemarin ada yang mati, sementara yang Drontavi ini benihnya sudah habis, jadi saya sulami dengan yang lain seperti itu Mas. Dan itu ada kuning satu ya Pak? Satu ini. Jadi ini kalau boleh tahu populasinya sekitar berapa ini Pak? Ini sekitar 1.800-an Mas. 1.800-an. Tadi sudah dikatakan ketahanan virusnya sudah jelas lah, sudah oke. Hanya ada satu dan itu pun kemungkinan karena sulaman. Kemudian yang kedua tadi Pak Bayan Siman juga sudah mengatakan di batangnya, vigor itu. Kok bisa mengatakan vigornya itu gimana Pak? Ya, ini seperti ini Mas. Ngomong-ngomong tentang masalah vigor Mas ya. Ini kemarin lahan ini kan saya tumpang sari Mas. Jadi sebelum saya tanami cabai ini, kemarin saya tanami bawang merah. Nah, begitu bawang merah umur 30 hari, baru saya tanami cabai ini Mas. Nah, karena kesibukan saya untuk merawat yang tanaman yang pokok dulu Mas, yang pokoknya kan bawang merah. Jadi saya belum sempat
ngasih ajir, Mas. Jadi saya pasang ajir ini sudah umur 70 hari, Mas. Oh, sudah 70 hari baru dipasang. Iya, sebenarnya telat banget, Mas. Telat banget. Makanya ini kan saya siasati untuk ajirnya tidak di lubang tanamnya, tapi di sebelahnya. Ya. Jadi di umur 70 hari itu untuk varietas yang lain ini batangnya sudah banyak yang ambruk, banyak yang semplak kalau istilah di sini, Mas. Kalau untuk drone tafinya aman. Tetap tegak ini. Tetap tegak, aman. Seperti itu, Mas. Jadi di samping itu juga perawatannya, Mas. Perawatan drone tafi dan yang lain ini cukup mudah yang drone tafi. Karena saya nanam cabai ini di musim panas, Mas. Ekstrim berarti. Ekstrim banget. Ya, jadi untuk serangan tripnya dari produk lain ini populasi tripnya lebih banyak, Mas. Kalau untuk drone tafi tetap aman-aman saja. Relatif lebih aman, lebih aman. Jadi di batangnya vigor bisa menyimpulkan seperti itu ya. Di samping sekarang saya juga bisa melihat ya. Jadi memang dari batangnya memang kekar, seperti ada yang dengan ajirnya itu ada yang lebih besar batangnya daripada ajirnya itu yang besarnya. Kemudian tadi juga sudah dikonfirmasi ini karena awalnya ditumpang sarikan. Jadi teman-teman bisa melihat ini ada banyak lubang. Nah, awalnya ini digunakan untuk budidaya bawang merah. Bawang merah. Baru di umur 30-an hari baru ditanami tanaman cabai ini. Nah, kemudian karena kesibukan beliau khususnya masih fokus di tanaman bawang merahnya, sehingga untuk memberikan ajir ini sampai telat karena sampai cabai umur 70 hari berarti sudah mulai buah ya, Pak ya. Sudah mulai buah. Dan buahnya sudah mulai lumayan banyak baru dipasangi ajir. Nah, dari itu mulai banyak permasalahan khususnya yang pembandingnya ini banyak yang roboh ya, Mas ya, karena tidak kuat, sementara yang drone tafi ini masih tetap tegak berdiri. Dan sampai saat ini juga alhamdulillah masih sangat vigor, masih sangat aman. Batangnya itu kekar dari bawah bisa dilihat berwarna kecoklatan, kemudian tunas airnya itu juga besar-besar. Kalau untuk sistemnya, Pak, ini apakah dilakukan pengurangan tunas air atau dipelihara semua ini, Pak? Ini kemarin sempat saya rempel, Mas, tapi tidak semuanya, Mas. Tidak semuanya. Karena saya amati tanaman drone tafi ini tumbuh terus, Mas. Seperti Mas. Jadi nanti kalau saya rempel semua, kayaknya bisa 2 meter, bahkan 2,5 meter. Nanti saya repot metiknya, Mas. Ketinggian ya, Pak? Iya, ketinggian. Makanya tidak saya rempel semua, Mas. Seperti itu. Walaupun tidak dirempel, bisa dilihat batangnya hampir sama dengan batang utamanya. Batang utamanya. Jadi tunas airnya itu mengimbangi dari batang utamanya. Iya. Jadi kayak Pak Bayan Ciman ini takut karena melihat vigornya itu sepertinya dia tumbuhnya lumayan vigor. Kalau dirempel habis itu akan meninggi. Mas. Kalau tingginya sampai 2 meter repot ya, Pak. Repot. Mau nyepray repot, metik juga repot. Iya. Lagi pula ini saya buat ajirnya ukuran biasa-biasa saja, Mas. Jadi ajirnya ini 1,3. Iya, 1,3 itu yang biasa saya pakai, Mas, untuk ajir. Tapi kalau untuk drone tafi ini ternyata ajirnya nggak kelihatan, Mas. Ini saja masih kurang tinggi ya, Pak ya? Iya, kurang tinggi. Makanya kalau pengalaman besok kalau saya nanam lagi, kalau drone tafi ini ajirnya akan saya tinggikan, Mas. Lebih tinggikan lagi. Berarti karena biasanya itu kalau menanam tanaman cabai ajir 125 cm itu sudah cukup ya, Pak ya? Cukup, Mas. Tapi kalau untuk saat ini saja sudah dilakukan, tunas airnya masih dipelihara ya, Pak? Iya. Ini saja masih kurang. Apalagi kalau hanya memelihara batang utama satu ya mungkin udah kelelep. Iya, Mas. Dan ini memang vigor ya. Jadi untuk teman-teman yang suka tinggi mungkin ini juga bisa tinggi, karena untuk Pak Bayan Siman ini sengaja memang tidak dibuat tinggi gitu karena kerepotan, karena biasanya ajir 125 cm saja itu sudah cukup, tapi untuk saat ini belum sampai puncak saja ini sudah tidak terlihat ajirnya, sudah lebih tinggi daripada ajirnya. Kemudian tadi di perawatan lebih mudah ya, Pak ya? Betul, Mas. Karena serangan trap lebih minim ya, Pak? Ya, lebih minim. Lebih minim, kemudian padahal ini ditanam di cuaca yang lumayan ekstrim gitu. Ya. Dan biasanya memang dipusimkan kalau nggak trap ya tungau itu pasti banyak itu. Iya. Dan tadi sudah dikonfirmasi ketahanan terhadap trap dan tungaunya alhamdulillah lebih aman gitu. Meskipun ya bersampingan gitu, tetapi lebih tahan. Kalau dari segi ini, Pak, waktu panennya, Pak, ini umurnya sama atau mundur atau gimana? Atau kalau di daerah sini sekitar berapa hari setelah tanam bisa dipetik? Ini saya nyemainya bareng, Mas. 1 hari. Kemudian pindah tanamnya juga bareng. Tapi ternyata untuk drone tafinya
ini panennya lebih awal, Mas. Oh, lebih awal. Ya, lebih awal. Jadi kalau untuk yang pembanding ini kisaran selang 10 hari, Mas. 10 hari. Iya, 10 hari. Jadi drone tavinya ini sudah kelihatan banyak yang merah. Untuk yang pembandingnya belum ada, Mas. Oke, jadi lebih kinjah ya, Pak? Iya. Kalau daerah sini sekitar 90-an hari atau berapa, Pak? Kalau untuk yang saya tanam ini 110 hari petik, Mas. 110. Berarti kalau yang ini sekitar 100-an sudah bisa petik ya, Pak? Sudah. Sudah bisa petik. Tadi juga di awal Pak Bayan Siman mengatakan terkait dengan ketahanan simpannya di buahnya. Iya. Itu yang mengatakan Pak Bayan Siman sendiri atau yang membeli yang mengatakan wah ini tahan simpan, atau memang dari bentuk fisiknya memang sudah terlihat, Pak? Tidak, Mas. Jadi seperti ini, Mas. Memang waktu petik yang kedua saya memisah, Mas. Saya simpan, Mas. Saya kasih ke plastik yang ini juga dan yang ini juga. Beratnya kalau nggak salah kemarin 2 on. Itu saya simpan. Jadi bisa petik 3 kali, ini petik 3 kali, cabenya masih bagus, masih keras, Masih Mas. Nggih. Jadi saya memang sudah membuktikan sendiri, bukan Katanya. kata-kata orang kayak gitu. Tentang masalah pedasnya itu terus terang saya tidak ngomong sendiri, tapi ada tetangga yang kemarin saya kasih, dia komennya seperti, Pak kok cabenya pedas banget, tidak seperti biasanya, seperti itu. Kayak Gitu. Jadi tadi kalau ketahanan simpan itu beliau memang suka bereksperimen, jadi dicoba sendiri, Iya. mencoba menyimpannya, ternyata dalam beberapa hari masih tetap utuh ya, Pak? Iya. Ya? Kemudian Masih dari keras. tingkat kepedasan, ada tetangga yang awalnya dikasih, kemudian memberikan testimoni, ternyata tidak seperti biasanya. Iya. Rasanya itu lebih pedas gitu Iya, ya. lebih pedas. Lebih pedas. Dan harganya semoga segera pedas ini, Pak. Amin, amin. Oke. Kalau untuk saat ini sudah petik ke berapa kali, Pak, ini? Ini sudah petik ke 8 kali, mau ke 9 kali. Sebenarnya ini pagi ini metik, Petik, Mas. Nggih, tapi karena tadi ada orang meninggal, kebetulan juga imam masjid, jadi belum petik, mungkin nanti sore. Nanti sore. Jadi ini petikan 8 menjelang ke 9 ya. Iya. Pak? Kalau dari drone tavi sendiri, Pak, ini kan kadang ada permasalahan tanamannya bagus, tapi buahnya nggak ada. Ya. Nah, Iya. kalau untuk di drone tavi ini sendiri, mulai dari bawah apakah buahnya juga nyantol, kemudian sampai atas itu ada, atau gimana? Ya. Kalau drone tavi, saya amati memang dari bunga pertama langsung nyantol, Mas. Bisa dilihat juga tiap ruas ini pasti ada buahnya, Mas. Seperti itu. Jadi bukan hanya rimbun tanamannya, tapi buahnya juga lebat ya, Pak? Iya, buahnya lebat. Jadi kalau dulu kan ada permasalahan kalau tahan terhadap virus biasanya bunganya nyantelnya agak susah. Nah, Iya. di lahan milik Pak Bayan Siman ini sudah dibuktikan dari bawah nyantol sampai atas dan setiap ruas ini membawa buah. Dan kalau diamati ini sudah petikan ke-9, tetapi kayaknya setiap ruas juga masih ada ya, Pak ya. Masih Memang ada. kebukti mungkin dari bawah ini sudah membawa buah. Dan- Kemudian juga ini sudah petik tetapi titik tumbuhnya masih terus tumbuh ya, Pak Iya. ya. Masih terus Iya. tumbuh, dan menurut Pak Bayan Siman juga pemilihan benih menjadi salah satu kunci ya, Pak ya. Iya, betul. Apalagi di lahan-lahan yang sudah endemik terhadap serangan virus. Iya. Kemudian dari segi keseragaman di tanamannya atau di buahnya gimana ini, Pak? Ya, dari segi keseragaman, saya akui memang dari buahnya ini memang kurang seragam, Mas. Jadi masih ada yang buahnya kecil-kecil, terus masih ada juga yang tiap ruas itu tidak ada, Mas, seperti itu. Jadi ada yang jarang. Kemudian juga ruasnya ini Panjang. saya akui terlalu panjang, Mas. Nggih. Jadi mohon kalau bisa dari pihak MMT untuk diperbarui tentang masalah ruas dan keseragaman buahnya. Memang saya akui lah, Mas ya, setiap benih itu memang ada baiknya, Ada minusnya. ada minusnya. Seperti itu, Mas. Tapi kalau untuk drone tavi ini ya sudah dibilang cukup bagus lah, Cukup Mas. bagus. Cukup bagus. Nah, ini mungkin juga sejalan dengan dulu yang pernah saya sampaikan gitu ya. Jadi memang permasalahannya adalah masih di keseragaman buahnya, belum bisa 100% seragam gitu Iya. ya. Masih ada yang off tab. Kemudian kalau di Pak Bayan Siman ini mengatakan ruas panjangnya ini lumayan panjang gitu. Jadi sebisa mungkin kalau ini agak dipendekkan lagi. Iya, agak ditekan Nah, lagi. mungkin juga bisa menjadi masukan, dan itu juga bisa ditentukan dengan faktor perawatan, pencahayaan dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya Pak Bayan Siman ini lebih suka untuk tanaman yang tidak terlalu tinggi, tetapi buahnya banyak. Banyak. Daripada tinggi tapi jarang ya, Pak. Iya. Ya, karena kalau terlalu tinggi buahnya jarang itu perawatan susah, metik juga susah. Betul. Nah, tapi kalau tanamannya pendek tapi ruas batangnya juga pendek-pendek, tiap ruas ada buahnya, itu juga buahnya jadi kayak
susun-susun. Iya. Mungkin itu, jadi tadi seperti sudah disampaikan Pak Bayan Siman mengatakan memang belum ada yang sempurna, tetapi secara keseluruhan drone Tavi ini sudah bagus ya Pak ya. Sudah bagus untuk saat ini. Dan mungkin untuk teman-teman yang mencari juga, karena di samping lahan ini juga ada yang tahan virus juga ya Pak. Ada. Tapi itu beda ya Pak ya. Beda secara karakter, kemudian dari buahnya juga mungkin beda ya Pak ya. Beda Mas. Iya. Beda itu. Jadi mungkin teman-teman meskipun sama-sama tahan virus juga bisa lebih jeli lagi, lebih memilih lagi mana yang kira-kira cocok dan sesuai di hati teman-teman. Biasanya nanti akan ada permasalahan di harga Pak, harga jualnya. Iya. Nah harga jualnya gimana ini Pak? Ini saya petik kemarin sampai 8 kali, harganya masih tetap harga tipe ori Mas. Oh masih tipe ori? Iya. Jadi, alhamdulillah, jadi di Pak Bayan Siman ini sudah terkonfirmasi karena beliau panen sendiri, menjual sendiri dan harganya iya, jadi masuknya tipe yang tipe tegak ya Pak ya. Jadi tidak tipe di bawahnya, tetapi maksudnya di tipe tegak. Nanti kalau teman-teman menjumpai dengan harga yang berbeda, itu kembali lagi karena mungkin masing-masing daerah kadang juga beda ya Pak ya, beda tergantung pasarnya juga gitu. Tapi kalau di sini dimasukkan ke tipe tegak karena ini dua pembanding, kalau jadi harganya sama ya Pak ya. Harganya sama. Dan mungkin itu kalau dari sampai sejauh ini alhamdulillah masih aman-aman saja dan belum ada kendala yang mungkin cukup berarti. Dan mungkin bonus ini Pak Bayan Siman, memang kiat sukses dari Pak Bayan Siman ini selalu mentumpang sarikan antara tanaman cabai dengan tanaman bawang merah, atau baru kali ini Pak? Baru kali ini Mas. Baru kali ini. Jadi kalau biasanya saya nanam cabai ya cuma cabai. Jadi kemarin kan pas kebetulan dari Kapoktan kami itu menerima bantuan benih bawang merah. Nah tapi yang kita terima adalah dari biji. Dari biji. Nah, kemudian banyak dari anggota-anggota Kapoktan yang sudah menanam, tapi banyak yang gagal, terutama di pembenihan. Di pembenihan itu belum sampai masa pindah tanam, sudah digerumut sukat Mas. Jadi saya penasaran. Jadi saya penasaran kemarin. Coba sendiri. Seperti itu. Kalau evaluasinya Pak, mentumpang sarikan antara bawang merah dengan tanaman cabai ini gimana? Kalau menurut saya itu tidak masalah Mas, tidak masalah, malah justru lebih bagus. Jadi sambil menunggu bawang merah panen ya, kita juga menunggu cabainya panen. Jadi bisa panen dua kali di lahan yang sama seperti itu. Lahan yang sama sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Sama-sama menunggu dan ini juga menekan biaya pengeluaran ya Pak ya, dan mensiasati harga-harga murah seperti ini. Masih dulu mungkin hasilnya sudah tertutup dari hasil bawang merahnya, atau ongkos untuk budidaya tanaman cabai ini sudah disumbang dari bawang merahnya ya Pak ya. Betul gitu. Mungkin itu sahabat petani semua sekilas tentang budidaya tanaman cabai versi Pak Bayan Siman yang ini memang beliau sudah sangat senior. Sudah belasan masih belajar lah Mas, masih belajar. Belajar terus ya Pak ya? Belajar terus Mas. Belajar terus. Mungkin sebelum kita akhiri Pak Bayan Siman, mungkin ada himbauan atau pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Oke, bagi para petani, monggo silakan kalau jenengan mau nanam cabai, kunci sukses yang paling mendasar, paling utama adalah kita pinter-pinternya memilih bibit yang kualitasnya bagus, jangan asal nanam cabai seperti itu. Dan tentang masalah harga, pokoknya kita jangan sampai kapok, walaupun kita dapat harga terendah, suatu saat pasti harga akan naik. Jadi jangan jenengan demam dengan tanaman cabai, tapi mari terus nanam seperti itu. Itu kunci sukses dari Pak Bayan Siman. Salah satu faktor utama yang tidak boleh terlupakan dalam budidaya tanaman adalah pemilihan benih yang tepat. Meskipun secara nilai ekonomi mungkin tidak seberapa, tapi itu akan sangat menentukan di proses selanjutnya. Iya. Nah, jadi kalau memilih benihnya itu sudah keliru, ya nanti di akhirnya juga kita repot sendiri ya Pak ya, repot sendiri. Kemudian jangan pernah menyerah, kemudian tanam gitu, karena tugas kita adalah ikhtiar menanam, merawat sebagus mungkin. Soal harga itu adalah tentang rezeki gitu. Jadi kadang juga banyak, kadang juga sedikit gitu. Tapi yang penting ketika sudah menanam, panen gitu kan. Hasilnya intinya kan panen itu. Masalah harga kita ikut pasar. Nah, mungkin itu sahabat petani semua. Sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini adalah lahan milik Pak Bayan Siman yang beralamat di Kecamatan Petahanahan, Kabupaten Kebumen. Betul.
Dan beliau sudah sangat lama untuk budidaya tanaman cabai, mulai dari harga 3.000 pernah mengalami, titik puncaknya 110.000 juga pernah mengalami gitu. Jadi beliau tidak pernah kapok dan intinya ya nanam, nanam dan menanam. Kemudian salah satu permasalahan utama untuk di daerah sini adalah virus kuning. Ini sudah merajalela di 6 sampai 7 tahun terakhir ini. Sekali setiap nanam itu pasti ada tamunya. Bahkan ini tamunya lumayan berbondong-bondong sampai menguasai gitu. Jadi hampir mungkin di angka 80 sampai 90% itu kuning ya Pak ya. Bahkan tadi Pak Bayan Siman di luar wawancara kali ini pernah tadi mengatakan ada yang hampir mungkin semuanya kuning gitu. Jadi itu memang permasalahan utamanya itu adalah virus kuning. Makanya beliau menyarankan atau mencoba untuk membandingkan antara yang sudah banyak beredar di masyarakat kemudian dengan varietas baru yang brandnya adalah tahan virus, dan disandingkan dengan perawatan lahan dan semuanya sama kecuali benihnya, ternyata perbedaannya juga sangat signifikan. Nah, ini benih yang beliau gunakan adalah Drontavi. Keunggulan yang beliau sampaikan tadi adalah vigor, karena di saat yang lain itu sudah mulai rebah, mungkin terlalu elastis atau kurang kuat, ini Drontavinya masih lumayan kuat. Kemudian batangnya ini juga besar dan kekar, dan ini bisa tumbuh terus meninggi kalau tidak direm. Kemudian dari perawatannya itu beliau mengatakan sangat mudah karena tanaman ini ditanam pas cuaca yang sangat ekstrim. Pas musim kemarau ya Pak ya. Dan biasanya rawan terhadap serangan trip dan tungau. Dan alhamdulillah ini selamat gitu. Jadi beliau mengamati itu karena yang sebelah sini serangan keritingnya itu lumayan parah, khususnya dari trip dan tungau. Tetapi yang Drontavinya ini ya ada, tapi presentasenya itu lebih kecil. Mungkin itu. Kemudian kalau dari segi buahnya, ini tingkat keberhasilannya menurut beliau itu lumayan tinggi. Jadi dari bawah ini sudah membawa buah sampai ke atas, hampir tiap ruasnya itu ada. Kemudian ketahanan simpannya itu juga tahan simpan. Beliau sudah membandingkan itu alhamdulillah Drontavi ini juga tahan. Kemudian dari segi harga jual ini masuk yang tipe tegak. Jadi bukan yang tipe merunduk, tetapi masuknya di tipe yang tegak. Kemudian untuk kelemahannya, beliau juga tadi sudah menyampaikan terkait dengan keseragaman di buahnya. Yang kedua, masih ada beberapa tanaman yang off tap gitu. Jadi ada 1-2 yang buahnya itu kurang seragam atau tidak ada ya Pak ya. Tingkat nyantelnya itu kecil, tapi presentasinya itu kecil. Mungkin itu. Kemudian sama ruasnya, beliau mengatakan di sini masih lumayan panjang karena beliau memang lebih menyukai dengan karakter yang ruas-ruas batangnya itu pendek. Tapi buahnya banyak. Tapi beliau menyadari secara keseluruhan Drontavi ini sudah bagus, hanya saja lebih bagus lagi kalau ditingkatkan. Tapi secara keseluruhan sudah bagus dan beliau menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Tetapi mungkin Drontavi ini bisa dicoba ya Pak ya. Untuk teman-teman yang masih penasaran bisa dicoba. Untuk Pak Bayan Siman sendiri menyesal tidak mencoba menanam Drontavi ini Pak? Menyesal Mas. Menyesalnya kenapa dari dulu Drontavi tidak bikin ini kayak gini Mas. Kenapa baru sekarang gitu ya? Menyesalnya kenapa tidak dari dulu ini. Mungkin itu menurut kami juga sangat bermanfaat. Kenapa kami hanya membahas pada pemilihan varietasnya, karena beliau sudah mengatakan bahwa salah satu faktor yang tidak boleh terlupakan dan salah satu faktor kuncinya adalah pemilihan benih yang tepat gitu. Jadi untuk perawatan itu mungkin bisa menyesuaikan, tetapi pastikan pemilihan benihnya itu sudah tepat terlebih dahulu. Mungkin itu sahabat petani semua, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Bayan Siman. Sama-sama Mas. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.